ya Kristen datang mengatakan bahwa Tuhan mereka menebus manusia di kayu salib dengan cara mati terkutuk, dibunuh gitu. Orang yang bikin aturan, ya, orang yang melarang, Tuhan yang melarang bikin aturan, Tuhannya pula mau dibunuh ciptaannya, kayak gimana? Saya mau tanya sama Anda, sama Abang dulu sedikit, ya. Ya. Kira-kira menurut Abang, ya, Tuhan itu bisa kalah dengan ciptaannya nggak? Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Menurut Abang, Tuhan itu bisa kalah nggak dengan ciptaannya? Bisa kalah Dengan ciptaannya? ciptaannya? Tidak bisa lah. Tidak bisa kan? Ya. Tuhan nggak bakal kalah dengan ciptaannya. Artinya apa? Yang kalah diseret manusia, ditombak manusia, berarti bukan Tuhan. Ya, saya mau tanya ya. Terus datang di dunia untuk menebus itu sesuai dengan sudah tertulis. Terus itu penggenapan saja. Sebelum terlebih dahulu ya datang di dunia, itu Nabi Yesaya sudah menyebarkan. Yesus itu lahir begini, dia tersiksa begini terus membunuh di kayu salib. Setelah itu 3 hari kemudian dia bangkit, itu menebuskan dosa dan memerdekakan untuk manusia, umat manusia seperti itu. Bang, di kitab Anda nggak ada penebusan dosa, tuh nggak ada. Terus Coba Anda buka Yehezkiel 18 nomor 20. Coba baca dulu. Yehezkiel 18 nomor 20. Delapan 18 nomor 20. delapan belas atau 8? 20. Yehezkiel 18 nomor 20. Saya baca ya. Ya, silakan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kepastikan orang fisik dan tertanggung atasnya. Apa katanya di situ? Gak ada dosa waris, dosa tanggung sendiri-sendiri. Ayah tidak akan menanggung dosa anaknya, anak tidak akan menanggung dosa ayahnya. Lalu buat apa Yesus mati? Yesus itu, kita kan tidak tertunggal. Jadi Yesus itu bukan Yesus itu buat anak. Apa dia mati? Bahasa manusia itu disebut anak, tetapi Yesus Allah itu sendiri datang mengatakan diri. Allah itu datang di dunia. Iya abang, saya tahu. Jangan kesana kemari. Kalau dikatakan di kitab Anda, ya, bahwa tidak ada dosa waris, dosa tanggung-tanggung sendiri, lalu buat apa Yesus mati? Ya, Yesus mati karena kita tidak bisa diselamatkan di dalam dosa. Terkait dosa tanggung sendiri-sendiri. Ya, itu sekarang kan kamu belajar perjanjian lama kan? Perjanjian lama. Terus? Kan sekarang ini kan iya memang begitu. Ini kan akhir zaman, jadi dosa kita itu bertanggung jawab sendiri-sendiri. Tetapi itu dari siapa? Ajaran siapa yang seperti itu? Dosa kita pribadi masing-masing, terus masuk ke surga pribadi masing-masing, seperti itu kan? Nah, kan seperti pribadi masing-masing. Ya. Tetapi Allah sebagai pencipta, jadi dia sendiri loh. Kita tidak bisa diselamatkan, tidak bisa membuat dosa-dosa terus. Itu Allah sebagai pencipta, dia sendirilah. Makanya terpaksa datang di dunia. Masa dia sedih?
Kayak gimana Tuhan bisa sedih? Iblis dengan Allah ini kan bertanding kan? Bertanding. Bertanding. Iya, bertanding. Kita berdosa berarti di tangan iblis. Kita orang benar berarti di tangan Allah gitu kan? Kita bisa diselamatkan seperti itu kan? Gak perlu bang, Tuhan itu mau menyelamatkan manusia tuh gak perlu dia sampai jadi manusia, gak perlu. Kan tadi udah kita bilang, ya kita pikir akal sehat juga. Tidak perlu dan tidak pantas dia jadi manusia. Gak pantas, itu dulu dipegang. Kalau dia ya mau menolong manusia, dia tinggal mengutus nabinya. Terus? Gak perlu dia langsung turun tangan. Begini, kita contoh ya, kasih contoh. Kan dulu kan gak ada HP. Kalau informasi itu lewat orang titip. Sekarang ada HP, langsung aja telepon sini. Seperti itu kan? Jadi dulu itu kasih contoh ya. Terus caranya sama, tetapi berbeda-beda kan? Cara komunikasinya. Jadi seperti itu. Dulu itu Allah menyuruh orang-orang nabi. Bukan berarti kayak gitu bang, salah Anda. Ajaran terdahulu ya yang dibawa oleh para nabi itu tetap satu. Tetap Nah, satu. jadi- Coba Anda buka kitab Anda betul-betul. Yesus itu bukanlah Tuhan. Dia sendiri yang menyatakannya. Nah, Anda coba Kisah Para Rasul 3, nomor 13 coba. Kisah para rasul, kisah para rasul. Iya. Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Nomor 13 ya. Heeh. Saya dibacakannya. Ya, coba baca. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Kamu gimana? Yang kamu salibkan itu kan gitu. Jadi Yesus itu hamba Tuhan, abang. Iya. Bukan Tuhan itu sendiri. Iya. Allah Abraham dengan Allah Yakub itu beda. Jadi Allah Abraham, ya Allah Abraham, Allah Yakub itu sama gitu. ya terus Ya, jadi Yesus itu beda dengan Allah Abraham. Yesus itu hambanya Allah Abraham. Makanya Allah saya Abraham. bilang Yesus itu punya Tuhan dia. Dia seorang hamba. Coba abang baca lagi di Yohanes 5 nomor 30 coba. Biar abang tahu. Yohanes 5 Yohanes 5 nomor 30. Bacalah. Yang di Facebook dan di YouTube saya Album Yusuf PI. Selamat malam, assalamualaikum ya semuanya teman-teman yang di YouTube dan di Facebook ya. Silakan dibaca. maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang ke Yesus. Yohanes 5 nomor 30. Maaf. Ayat 30 kan? Oh, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak menghakimi sesuatu dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebagai aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan yang mengutus aku. Nah, di situ Yesus mengaku dia itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Bukan Tuhan dia. Dia pun meminta kepada Tuhannya. Ya, terus? Ya artinya Yesus yang dilahirkan itu bukanlah Tuhan. Anak Maria itu bukanlah Tuhan. Tetapi dia adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Iya.
Dia sendiri yang ngaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri katanya. Dia menghakimi sesuai yang dia dengar dari Tuhannya. Terus Makanya ketika dia mengadakan mukjizat, dia minta sama Tuhannya. Nah, terus di dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus juga menyembah Tuhannya. terus Lah, maka dari itu berhentilah menyembah Yesusnya. Mari sembah Tuhan Yesusnya. Tuhannya Yesus yang disembah, bukan Yesusnya yang disembah. terus Nah, maka dari itu abang, ikuti kata Yesus ya. Kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, bagaimana kata Yesus? Hai Bani Israel ya, jika kalian ingin surga, ingin hidup yang kekal, maka di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Akui Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah hamba Tuhan, dia adalah utusan Tuhan, dan akui Tuhan itu Esa, bukan 3 dalam 1. Karena nggak ada Yesus mengatakan kayak gini, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau 3 dalam 1. Nggak ada. Nyasar bang. Yesus tidak pernah mengajarkan 3 dalam 1. ya, kamu baca Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu gitu. Ya, terus Iya, dalam otak saya bang, kitab Anda tuh saya tahu semua. itu dikatakan bagaimana? Jadi Dengan bahasa- jadi satu apa menurut Anda? Ya, Satu apa ya Iya. menurut Anda? itu dikatakan siapa? Aku dan Bapa adalah satu itu. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, Bapa lebih besar daripada aku. iya. Dia Nah, sudah dikatakan Itu satu apa dia? Menurut Anda satu apa? aku dan Bapa adalah satu itu. Hmm? Ada dia sebagai Allah itu segala pencipta. Tetapi dia Satu diri gitu. ya begini. Bagi Anda satu Allah itu- diri. Ya. Ikan Allah itu pencipta langit dan bumi, segala sesuatunya. Itu tetapi Halo? dia sebagai manusia merendahkan diri baru datang di dunia supaya Hah? Allah punya cara itu bagaimana buktikan melalui Yesus. Makanya terus Salah kayak gitu. Salah menurut Anda yang kalau seperti itu udah. Tadi kan sudah dibilang Allah itu bukan manusia. Ngapain dia merendahkan diri? Dia nggak akan pernah berubah jadi manusia. Seharusnya Anda udah catat di situ. merendahkan Kalau diri ini kan masalah aku dan Bapa adalah satu, itu bukan berarti Yesus itu dengan Tuhan sama, enggak. Coba Anda buka Yohanes 17. Coba buka dulu. Yohanes 17 nomor 11. Baca coba. ayat 11. Yohanes 17 nomor 11. Sudah saya baca ya. Hmm. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada, ya, masih ada di dalam, masih ada di dalam dunia. Aku tidak datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, pemeliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, murid-murid Yesus juga satu dengan Bapa. Satu apa mereka? Satu diri juga gitu. Enggak. Kalau enggak ya berarti Yesus bukan satu diri dengan Bapa. Kan kata Yesus di situ agar Murid-murid itu manusia ini biasa. bang, ya. Coba Anda baca lagi pelan-pelan yang tadi, sama seperti kita satu, kata Yesus, sama seperti kita satu, supaya murid-murid juga satu dengan Bapa. Ya, terus itu dikatakan dia posisi manusia biasa. Jadi begini, kita membedakan ya. Yesus itu datang di dunia
itu berarti manusia biasa, 100% manusia biasa. Terus yang kedua, Yesus dilakukan 100% Tuhan. Dua-dua dia lakukan. Nggak ada tertulis di kitab Anda yang seperti itu, Bang. Posisi dia bilang, saya dengan manusia yang sama, itu disebut dia Beda. posisi dia manusia biasa. Nggak ada Tuhan 200% itu di kitab Anda, nggak ada, Bang. 100% manusia, 100%. Bukan 200%, bukan begitu. Persen 100% berarti murni atau tidak? 100%. Persen tahu nggak? Ya tahu lah, kita orang Indonesia. Jadi nggak ada Yesus ngajarkan gitu. Dia 100% manusia, 100% Tuhan, nggak ada. Makanya saya bilang, Bang, ya, sama Abang, bedakan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Karena Yesus tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Yesus tidak menyuruh, ya, jadilah kamu Kristen. Yesus tidak mengajari Kristen. Yesus tidak memerintahkan jadilah Kristen. Enggak. Coba lihat ajaran Yesusnya. Itu yang kita ambil. Kalau kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu, ya, satu apa? Perlu kita pahami. Apakah satu diri atau satu pengajaran? Nah, tadi di Yohanes 17 nomor 11, kita udah baca, murid-murid juga satu dengan Bapa. Sama seperti Yesus satu dengan Bapa, kata Yesus. Yesus satu dengan Bapa, murid-murid juga satu dengan Bapa. Supaya mereka sama seperti kita, kata Yesus. Aku dan Bapa adalah satu, murid-murid dan Bapa adalah satu. Gak mungkin murid-murid itu adalah Tuhan. Gak mungkin. Berarti Yesus gak mungkin juga Tuhan di situ. Mereka satu pengajaran, satu tujuan. Apa itu satu tujuan, satu pengajarannya? Ya, pengajarannya apa? Buka Markus 12 nomor 29. Atau di situ dikatakan hukum yang terutama, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Terus kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Murid-muridnya juga menyerukan itu, Tuhan itu Esa. Ya, terus? Nah, itu ajarannya. Jadi mereka tuh satu pengajaran, bukan satu diri. Jadi Yesus dengan Bapa itu adalah satu pengajaran. Pengajarannya satu dengan murid-muridnya. Makanya murid-muridnya juga disebut satu dengan Bapa. Ya. Biar Anda paham gitu. Agar murid-muridnya satu dengan Bapa, kata Yesus, seperti Yesus satu dengan Bapa. Ya. Bukan berarti itu satu diri, Bang. Ya, itu dia posisinya kita konsep dulu. Posisinya dia sebagai manusia biasa. Bukan Tuhan. Dia sebagai manusia biasa baru dikatakan kita sebagai manusia biasa. Dia bilang kan itu kan sebagai manusia biasa baru dikatakan. Ya, dia memang manusia, bukan Tuhan. Ya, kita membedakannya. Tuhan, Yesus, dia kerja. Kita kan sebagai umat Kristen kan dikatakan Yesus itu adalah Tuhan juga. Kita kepada Tuhan Yesus. Begitu kan? Jadi, dia cara kerjanya kita membedakan. Manusia biasa, kalian kan bilang kan itu Yesus adalah manusia biasa, hamba kan? Utusan, iya, utusan. Jadi, begini. Manusia biasa, Yesus lahir berarti dia manusia biasa gak? Manusia biasa, karena manusia melahirkan manusia. Jadi Yesus makan berarti dia manusia biasa gak? Manusia biasa. Terus Yesus berjalan berarti dia manusia biasa gak? Manusia biasa. Terus Gak ada Tuhannya. dia rasa capek berarti manusia biasa gak? Manusia biasa. Iya, itu disebut adalah manusia biasa. Secara bukti datang di dunia. Terus kita disebut Tuhan itu. Yesus menyembuhkan. Itu Tuhan kah? Bukan, manusia biasa juga bisa menyembuhkan. Banyak manusia biasa yang bisa menyembuhkan, bukan Tuhan. Yesus mujizat. Dokter pun, bang. Dokter pun sekarang bisa menyembuhkan. Itu dokter tuh ada alat banyak. Sekarang Ya, ada yang beralat baru melakukan banyak. Itu kita tidak diskusi terlibat. Di zaman dulu, abang, ya banyak selain Yesus, tabib tuh banyak menyembuhkan banyak. Terus dia sebagai mujizat kan tidak? Bikin mujizat kan tidak? Ya wajar lah kalau dia bikin mukjizat membuktikan bahwa dia manusia biasa, seorang utusan, nabi. Bukan berarti Tuhan, berarti. Terus, ya saya dikatakan, yang di situ disebut nabi-nabi besar,
bikin mujizat. Coba sebutkan bikin mujizat dan menyembuhkan dan lain sebagainya. Nah, gini aja, kalau Yesus itu Tuhan, bisa nggak dia belah laut kayak Nabi Musa? Terus itu siapa yang menyuruh? Kan nggak bisa Yesus membelah laut. Masa Terus, Tuhan nggak bisa? Ya nabi membela Nabi Musa kan membela laut ya. Oh, Itu isi kuasa siapa? kuasa Tuhannya Nabi Musa. Ya, itu kan kuasa Tuhan ya. Kita dari orang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu sesuai dengan ajarannya. Kita sesuai dengan Allah. Kita kan percaya tiga Tritunggal. Ah, dari Jadi- mana Yesus ngajarin Tritunggal, Bang? Jadi Allah itu sendiri kita Bentar disebut. dulu. Gini, abang perlu cari dulu di mana Yesus pernah mengajarkan Tritunggal. Coba, Gimana? di mana ayatnya Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Tidak sekali, tidak sama sekali, nggak pernah. Itu kan belum penutupan. Nah, kalau Yesus tidak pernah menjabarkan atau mengajarkan Tritunggal, ngapain Anda berpaham Tritunggal? Ngapain? Yang kita ikuti itu Yesus, Bang. Sabar, ya. Yang kita ikuti itu Yesus, bukan gereja, bukan pendeta. Yang kita ikuti itu Yesus. Ingat, yang kita ikuti Yesus, bukan gereja, bukan pendeta. Kalau Yesus tidak ada mengajarkan Tuhan 3 dalam 1, gak usah diikuti. Ajaran Yesus gimana? Ya, kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Udah Esa, bukan 3 dalam 1. Oke, saya kasih contoh ya. Kita kan disebutkan Yesus, Roh Kudus, Allah, Yesus, Roh Kudus itu kan satu Tuhan. Tetapi Nah, tiga kalau kata, pribadi. Bang, gini, kalau Anda mengatakan mereka satu, lalu gimana jawaban Anda kemarin? Coba. Satu di surga, satu di langit, satu di sungai. Gimana merekanya, caranya satu tuh gimana? Di waktu yang sama, satu di sungai, satu di langit, satu di surga. Iya, itu belum belajar. Tapi kita di satu tunggal ini aja kita diskusi ya. Oh, ya gini Bang, kalau Anda tidak bisa ya menjelaskan masalah Tritunggal itu, tidak bisa menyatukannya seperti apa, maka nggak usah kita ikuti Tritunggal. Yesus juga nggak ada mengajarkan Tritunggal masalahnya. Oke. Siap ya. Terus nanti saya belajar baru naik ya. Saya belajar baru naik. Tentang bahwa tiga Tritunggal ya. Iya. Ya. Terus Baik. saya mau tanya sekarang. Kemarin kita dibahas tentang 32 perawan itu. Kamu sampai sekarang paham kah tidak? Ya udah, itu udah nggak perlu lagi kita ke situ, bukan temanya. Maksudnya permintaan Allah itu Ya kenapa udah dan paham. mengapa Iya, udah paham. Oke. dia kenapa Allah tetapi permintaan 32 perawan itu kamu sudah paham kah? Udah paham. Jelaskan paham Anda, sampaikan ke saya dulu. Ya ngapain bolak-balik Bang, nggak perlu. Kita pembahasan maju gitu. Lebih baik Abang pelajari dulu bagaimana pikirkan bagaimana tuh ketika saya mengajukan pertanyaan kepada Anda dalam Matius 3 nomor 17. Kan di situ dikatakan seperti apa? Pada waktu yang sama, saat bersamaan Yesus di sungai, satu Roh Kudus di langit bentuk merpati, dan satu di surga bentuknya suara. Kalau ini dikatakan satu, gimana cara menyatukannya? Iya. Itu dulu yang Anda jawab gitu. Anda pelajari dulu gitu, masuk akal atau tidak bagi Anda. Siap, nanti saya pelajari baru saya naik lagi ya. Boleh. Ya, terus saya kemarin kita dibahas itu saya merasa saya belum dibereskan. Ngapain lagi bahas itu? Saya nggak bahas itu lagi. Terus maksudnya Pembahasan lain lah, enggak selalu sama bahasan saya. Teman-teman lain juga gak paham. Gini aja. Saya mau tanya sama Anda, yang mencabut nyawa di Kristen itu siapa? Mencabut nyawa apa? Mencabut roh manusia dalam Kristen itu siapa? Maksudnya
Nah, waktu orang orang mati, siapa yang mencabut, siapa yang mematikan dia? Dia sesuai dengan ini jadwal Allah yang menghapuskan mencabutkan Roh Kudus. Yang mencabut siapa? Roh Kudus. Ya, dari Allah. Jadwal dari Dari Allah. Allah. Baik. Yesus itu adalah Allah atau betul? Atau tidak atau betul? Ya, dia tiga pribadi, Berarti- tiga pribadi. Baik. Berarti Yesus cabut nyawa manusia gitu. Enggak. Nah, kayak gimana? Katanya satu tadi dengan Allah. Pertanyaan Anda seperti apa? Pertama gini, ya. Saya mau tanya, Yesus apakah Allah? Iya Allah. Oke, baik. Yang mencabut nyawa manusia apakah Allah? Iya Allah. Iya. Yang mencabut nyawa ibunya Yesus apakah Allah? Ibu siapa? Maria. Ibunya Yesus. Iya, Itu Allah juga. Allah juga. Tadi Yesus adalah Allah kan gitu? Iya. Berarti anak cabut nyawa ibunya. Iya. Sepertinya begitu. Begini. Kayak gimana bang? Masa anak sendiri cabut nyawa ibunya? Anak durhaka itu malin kundang itu bang. Gak masuk akal anak durhaka itu. Iya, iya itu saya belum masalah di situ aku belum belajar ya. Jadi nanti diskusi lagi ya. Ya abang turun belajar dulu lah. Biarkan kesempatan yang lain, Kristen yang lain mau naik. Beri kesempatan abang belajar dulu. Nanti abang silahkan minta naik kembali. Saya pasti naikkan abang. Karena enak saya ngomongnya sama Anda. Siap. Oke? Oke, siap. Oke gitu dong. Yaudah belajar dulu ya bang ya. Nanti naik kembali ya. Oke, Oh terima ya, kasih. terima kasih bang Morip. Salam. Salam. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.